rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kasih Menarik Lapas Kelaswa Gorontalo selaku pembina Badan Tamirul Masjid Al-Taubah, yang saya hormati Bapak Ketua Umum Badan Tamirul Masjid Al-Taubah Lapas Kelaswa Gorontalo, yang saya hormati Sekretaris Umum Badan Tamirul Masjid Al-Taubah Lapas Kelaswa Gorontalo, yang saya hormati Ketua Harian dan seluruh jajaran pengurus harian Badan Tamirul Masjid Al-Taubah Lapas Kelaswa Gorontalo, hadirin yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya juga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pengukuhan dan penyematan tanda surban Imam Utama Masjid Al-Taubah Lapas Kelaswa Gorontalo. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan insyaallah sampai pada kita semua umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, acara pengukuhan dan penyematan surban Imam Utama Badan Tamirul Masjid Al-Taubah Lapas Kelaswa Gorontalo pada hari ini kita buka dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama kalam ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita Usman Mahmud. Kepada dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kalam yang dibawakan oleh rekan kita Usman Mahmud dan para rekan kita disampaikan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, peristiwa kasih dari lapas kelas 2 selanjutnya mari kita ikuti kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kita Al-Hikman Lanjoy. Dengan hormat kepada rekan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala nabiyina ba'da. Amma ba'd. Yang kami hormati Kasih Dinadik Lapas kelas 2A Gorontalo, kami sebut dengan hormat Bapak Haji Kasdinato Sarjana Hukum beserta staf dan jajarannya yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang kami hormati Ketua dan segenap jajaran pengurus Badan Takmirul Masjid At-Taubah yang insya Allah sebentar nanti akan dibuka oleh Bapak Kasih Dinadik, jamaah Masjid At-Taubah serta pemirsa live streaming yang sempat menyaksikan channel pada saat ini yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya saat ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat kesehatan mengikuti kegiatan yang rutin kita laksanakan setiap Senin dan Kamis, serta pada saat ini dirangkaikan dengan acara pengukuhan Badan Takmirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo. Selawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat, dan insya Allah sahabatnya kita nantikan selaku umat yang tetap masih istiqomah melaksanakan perintah dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mohon maaf karena saya berada di tempat ini bukan saya lebih paham dan lebih tahu tentang ilmu agama dan bahkan untuk menggurui bapak-bapak sekalian, tapi insya Allah keberadaan saya hari ini semata-mata menguruskan risalah baginda Rasulullah SAW, yakni dakwah ilallah. Adapun tema yang coba kami angkat pada kesempatan kali ini adalah pentingnya bagi kita dalam keseharian selalu bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Jamaah yang dirahmati Allah, pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sempurna dan begitu mulianya. Saking mulianya kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iblis laknatullah alaih tidak mau tunduk terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Patut kita berbangga bahwa kita adalah manusia yang penuh diberkahi dan diberikan karunia, diberikan fasilitas, kita diberikan mata, kita diberikan telinga, kita diberikan anggota tubuh. Semuanya itu tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, dengan tema yang saya sampaikan tadi, kenapa kita harus selalu
bertasbih, bertahlil dan bertahlil, bahwa sesungguhnya kematian kita tidak ada satupun manusia yang tahu. Ajal menjemput kita, tidak ada pun satu manusia pun yang tahu di mana kita mati, kapan kita mati, dan asbab apa kita mati. Tiada manusia pun yang tahu, dan itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Quran, man qala akhiril kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka dijamin untuk masuk surga. Subhanallah. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, dan sebenarnya untuk masuk surga itu gampang-gampang susah. Yang kedua adalah Rasulullah SAW juga menjamin barang siapa yang mencintaiku maka dia akan melaksanakan sunnahku, dan barang siapa yang melaksanakan sunnahku maka ia akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting bagi kita semua. Saya mencoba untuk menceritakan satu kisah yang diceritakan oleh teman saya, tapi bukan di Gorontalo. Satu riwayat, mohon maaf, ada salah satu kondektur mobil yang kesehariannya mata pencairannya adalah sebagai kondektur. Mohon maaf, saya ibaratkan di Gorontalo, beliau sehari-hari cari penumpang, misalnya isi telaga, subhanallah. Maka satu ketika mobil ini kecelakaan, dan apa yang terjadi jamaah sekalian, kondektur ini terjepit oleh mobil. Apa yang terucap dari mulut kondektur ini, subhanallah, ini adalah hal yang tidak kita inginkan bersama. Yang terucap dari mulut beliau adalah isimu telaga, subhanallah. Di akhir hayat yang terucap dari mulut sang kondektur adalah isimu telaga. Inilah yang saya sampaikan, kenapa kita penting untuk selalu bertasbih kepada Allah, sehingga kita dipermudah, kita diperlancar, dan insya Allah di akhir hayat kita kalimat thayyibah la ilaha illallah itu akan terucap dengan sangat gampang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jamaah sekalian, tidak lain dan tidak bukan, insya Allah sama-sama, baik teman-teman sekalian maupun saya pribadi, insya Allah sama-sama kita tetap istiqomah melaksanakan perintah dan ajaran Rasulullah SAW. Sabda Nabi, ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku dijamin masuk surga, ila man aba, kecuali yang tidak mau. Pengertian yang tidak mau adalah orang yang tidak mau melaksanakan sunnah daripada Rasulullah SAW. Jadi simpel bagi kita untuk masuk surga, sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ada jaminan dari baginda Rasulullah SAW. Sehingga jamaah sekalian, insya Allah kita berdoa bersama di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sebuah pernyataan penghambaan secara total terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Nabi Rasulullah SAW. Saya kira hanya ini yang bisa kami sampaikan, karena kuliah 7 menit dan masih ada agenda lain, ada acara pengukuhan dari Badan Takmirul Masjid. Insya Allah apa yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kata yang salah, semata-mata kesalahan datangnya dari saya pribadi. Billahi muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi kuliah yang disampaikan oleh rekan kita dan pada rekan disampaikan. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, pemirsa live streaming yang kami banggakan. Selanjutnya, mari kita ikuti cara penyerahan laporan pertanggungan pengurus harian Badan Tamu Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo periode 2024 dari Ketua Harian kepada Ketua Umum Badan Tamu Masjid At-Taubah. Ketua Harian mengambil tempat di depan. Berkenan kiranya Ketua Umum untuk bisa mengambil tempat sekaligus menerima penyerahan laporan pertanggungjawaban. Silakan. Kepada Ketua Umum Badan Tamu Masjid dan kepada seluruh jamaah Masjid At-Taubah. Terima kasih untuk terima kasih untuk kepengurusan yang telah dilalui selama 1 tahun. Semoga lebih baik lagi ke depan dan bisa membawa lapas Tamirul lapas ini hingga lebih baik lagi. Terima kasih. Ketua Umum, Pembina dan Sekretaris Umum mengambil tempat, terus Ketua Harian mengambil tempat semula. Selanjutnya, mari kita ikuti penutuhan pengurus harian Badan Tamu Masjid At-Taubah periode 2025 yang diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo nomor WP.26 garis datar pas .1.PK.05.01 garis datar 104 tahun 2025 tentang pengangkatan pengurus Badan Tamu Masjid At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo periode tahun 2025. Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo menimbang A. Bahwa sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, maka ditanda perlu mengangkat pengurus Badan Tamu Masjid At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo. B. Bahwa ada alasan dan syarat-syarat yang cukup untuk mengangkat pegawai sebagai pengurus umum dan dibantu oleh narapidana tahanan sebagai pengurus harian Badan Tamu Masjid At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo mengingat satu dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo tentang pengangkatan pengurus Badan Tamu Masjid At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo periode tahun 2025. Ke-1, pegawai yang namanya tercantum dalam laporan keputusan ini diangkat sebagai pengurus umum Badan Tamu Masjid At-Taubah Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo. 2. Berdasarkan rekomendasi hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Gorontalo tanggal 31 Desember 2024 bahwa narapidana tahanan
yang namanya tercantum dalam lempiran keputusan ini diangkat sebagai pengurus harian Badan Pengurus Masjid atau Lembaga Pemusyawaratan kelas 2 Gorontalo. Pengurus umum dan pengurus umum Badan Pengurus Masjid mempunyai tugas 1 dan seterusnya. Pengurus harian Badan Pengurus Masjid mempunyai tugas 1 dan seterusnya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditindak kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 3 Januari 2025. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sungasto Widodo sudah ditandatangani. Lampiran keputusan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Gorontalo nomor WDWP.26.pas.1 PK.05.01 tahun 2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang pengangkatan pengurus Badan Pengurus Masjid Al-Tauba Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Gorontalo periode tahun 2025. Susunan pengurus umum Badan Pengurus Masjid Al-Tauba Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Gorontalo. 1. Pelindung penasehat Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Gorontalo. 2. Pembina Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak Didik. 3. Penanggung jawab program Kepala Subseksi Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan. 4. Pengurus umum Ketua Rusli Isman, Sekretaris Alfian Ismail, Bendahara Ilham Kasim, Koordinator Lapangan Abdul Kasim Mautolo, Anggota Aldi Wahyudin Yunus. Pengurus harian, untuk pengurus harian kami mohon yang sesuai namanya untuk mengambil tempat ke depan. Ketua Muhammad Jamal Mauluto, Sekretaris Anwar Sadar, Bendahara Faisal Lahari, Koordinator Lapangan Erwin Raul. Imam Masjid 1. Ibrahim Abdullah sebagai imam utama. 2. Kartono. 3. Saifuddin Salamo. 4. Hamid Koneo. Bidang pelaksana. A. Bidang pendidikan pria dan pengembangan sumber daya manusia. Koordinator Sulaiman Musdama. Hakus Harun, Sultan Moduyo, Jufri Husaini, Chandra Talanu, Muhammad Yamin, Muhammad Sulistyo Nubu. Bidang dakwah ukhuwah dan pengembangan PPK. Koordinator Saiful Kasim. Anggota Muhammad Budi, Asgar Khan, Hidayat Ibadillah, Sainuddin Monoharpa, Yahya Kamba, Adega Sapi. Bidang ibadah, muamalah dan perayaan hari besar Islam. Koordinator Misal Yusufune, Samsudin Kadir, Rusli Gowel, Samsul Baharudi, Matris Rufin, Muhammad Enggola, Hendra Pakaya. Bidang ekonomi, pengembangan dan pembangunan masjid. Koordinator Nisa Raya,
Alfan Ingrisa, Rolis Masaniku, Marwan Lahabu, Sofyan Hasan, Effendi Tanggil, Ambo Uber. Bidang umum dan perlengkapan koordinator Raymond Dataru, Muhlis Pambeno, Hendrik Pano, Karham Mahia, Nofriance Mantali, Anton Husain, Safrin Husain, Yanto Suwaid, Suprapto Kantu, Abdul Sidik, Lamulu, Amankum, Rifandi Abbas. Sekretariat Pengelolaan Perpustakaan dan Dokumentasi Koordinator Andi Aslan Maksud, Ishak Kahar, Rizal Ibrahim, Fadil Abdul Razak Ade, Irfan Jumadi. Supripto Ferdiansa Oli. Muazin Irfan Rahman, Istrianto Rufan Usman Mahmud. Dewan Tirto Pradana Oto Lua. Pemangku adat Sabran Malotono, Abdul Karim Apita atau Adi Rahmat Dedu. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Gorontalo, Sumistri Wibowo sudah ditandatangan. Terima kasih. Kemudian pengukuhan pengurus harian Badan Ta'lim Masjid At-Taubah oleh Dewan Pembina. Pada pembina mohon perkenan untuk mengambil tempat di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak berusaha untuk memberatkan, tapi mohon maaf di belakang. Saya mengambil pengukuhannya dari samping, sehingga tidak membelakangi para jamaah yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kesiran tuan-tuan mubarakan diri. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Abitu billahi rabbah wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya dulu kepada Bapak sekalian yang sudah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk dikukuhkan sebagai pengurus dan imam di Masjid Al-Qobah atas kelas 2. Apakah Bapak bersedia? Alhamdulillah, terima kasih. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Januari tahun 2020, saya Kasdi Harto selaku pembina Badan Takmir Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudara yang namanya sudah dibacakan dalam surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Gorontalo sebagai pengurus harian Badan Takmir Masjid dan sebagai imam Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo masa hikmat tahun 2020. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara dapat melaksanakan amanah ini dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada saudara sekalian dan kita semua yang hadir di tempat ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan resmi pengurus dan imam kami dibuka. Kami lanjutkan dengan penyerahan surat keputusan
dari pembina kepada pengurus harian Badan Tamirul Masjid At-Taubah. Terima kasih. Masih di tempat. Selanjutnya penyematan kain surban oleh pembina Badan Tamirul Masjid kepada Imam Utama Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo. Selanjutnya ucapan selamat dari pembina dan ketua umum Badan Tamirul Masjid serta sekretaris. Masih di tempat, mohon perkenan pembina, ketua umum dan ketua sekretaris harian serta jajaran untuk bisa mengambil foto bersama. Dilanjutkan dengan foto bersama di tengah Pak Sekretaris dan jajaran pengurus di samping Pak Ketua. Media massa yang ingin meliput diberi waktu 5 menit. Ya, masih melihat posisi. Masih ada. Ya, terima kasih. Perkenalan pembina masih di tempat. Dan bagi bapak-bapak yang baru dilantik untuk kembali mengambil tempat semula, mohon perkenan pembina masih di tempat. Ketua umum dan pembina untuk mengambil tempat semula. Selanjutnya kita ikuti sambutan dan arahan pembina Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo dengan hormat Bapak disilakan. Saya agak maju ya, biar bisa kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, amma ba'd. Sama kita hormati
beliau Ketua Harian Badan Takmir Masjid, Sekretaris dan Bendahara serta Koordinator Lapangan dan anggota. Kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid yang tadi Ketua Umum merangkap sebagai Kasubsi Bung Maswat merangkap sebagai Ketua Umum. Kemudian kami hormati Ketua Harian Badan Takmir dan segenap pengurus yang baru dikukuhkan tadi. Insya Allah kita sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian, pemirsa live streaming yang kami cintai, kami banggakan, yang juga insya Allah kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya puji dan syukur kehadirat Allah hari ini kita bisa menyelesaikan satu kegiatan, yaitu pengukuhan badan takmir pengurus harian, di mana pengurus harian ini tentunya menjadi sentra yang paling penting di dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di lapas, terutama di Masjid At-Taubah. Kalau kita review kembali ke belakang, kita evaluasi lagi, sungguh sangat besar keberhasilan daripada pengurus harian. Ini buktikan ada penyerahan laporan yang sudah diserahkan kepada Ketua Umum. Kalau kita berbicara tentang anggaran yang dikelola oleh pengurus harian ini, berapa banyak? Nah, kami memprediksi, kami tidak melihat apa yang ada di di laporan, tetapi sudah bisa dipastikan lebih dari 200 juta. Dari mana dana itu semua? Semua dari yang bawah. Kita tidak tahu pergerakannya seperti apa. Ada saja dengan kondisi kita yang mau selalu berbuat kebaikan, maka Allah selalu akan memberikan jalan untuk kebaikannya. Saya tidak tahu dari mana dana uang ini masuk, dari mana uang ini bisa penyelenggaraan kegiatan pembinaan di lapas ini. Tetapi itu kenyataan dan ada yang kita ikuti sekarang ini, mulai dari kegiatan ceramah, mulai dari kegiatan buka puasa, kegiatan penyelenggaraan hari-hari besar Islam. Itu tanpa kita sadari, semuanya banyak dana dari teman-teman yang ada di sini ya, yang semuanya berkontribusi, dari luar berkontribusi, dari pemerintah daerah memberikan dukungan, dari Basnas memberikan dukungan. Nah, untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi membangun program pembinaan yang ada di lapas ini. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya tahun yang sudah ada ini akan menjadi evaluasi kita untuk tahun 2025. Nah, di akhir Januari ini kita sudah diperhadapkan lagi dengan kegiatan. Ya. Apa kegiatan itu? Kegiatan yang akan kita hadapi pertama adalah kegiatan Isra Mi'raj yang nanti insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025. Dan ini dimotori oleh semua pengurus takmir, terutama ketua harian, kemudian sekretarisnya, kemudian seluruh koordinator bidang ini saling berkorelasi, saling mendukung. Jadi tidak ada satupun kemudian ke bawah ini bagian dari bidang itu, tetapi mereka semua di pengurus ini alhamdulillah itu berkolaborasi untuk membangun, untuk melaksanakan kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan itu juga tidak tidak lepas dari support dari Ketua Umum. Makanya kami selalu mengimbau kepada pengurus harian untuk mempercepat proses ketika ada kegiatan, membuat laporan ke pengurus umum dalam rangka tentatif pelaksanaannya. Karena seluruh untuk kegiatan tahun 2025 ini sudah disusun oleh pengurus harian pada tahun 2024. Jadi kita tinggal melaksanakan. Nah, ini juga akan sampaikan terkait dengan teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan pada saat 30 Januari yang akan datang. Nah, kemudian di bulan kedua kita silakan diperhadapkan lagi
tentunya di bidang riadah dan pendidikan, ini akan melakukan penguatan, akan melakukan bimbingan teknis terhadap para imam. Jadi selain imam yang sudah kita buat tadi, kan masih ada imam-imam yang mendapat jadwal harian. Dan juga kami berharap ke depan ini imam-imam yang terdaftar di dalam imam harian itu pada saat pelaksanaan yang ditetapkan dia sebagai imam tidak lagi terlambat datang di masjid. Ya, saya selama ini juga adalah 1-2 orang yang kami mudah-mudahan itu ada arah atau ada ujung sehingga yang bersangkutan belakangan lagi. Tapi saya berharap untuk kedepannya ini itu sudah duduk di depan pada saat iqamah sudah langsung mengambil untuk kegiatan pelaksanaan. Nah, terutama juga imam yang baru diputuskan ini tentunya juga sudah selalu sekali melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang sudah ditetapkan di dalam kerangka ataupun program kerja Badan Takmir di tahun 2020. Kami berharap ada sejumlah mungkin kurang lebih kemarin terdaftar 60 orang untuk dilatih lagi mudah-mudahan dalam pelatihan ini atau dalam bimbingan teknis atau istilahnya penguatan, bukan berarti tidak tahu, semuanya tahu, tetapi dikuatkan lagi, ya dikuatkan lagi biar di dalam pelaksanaan itu kemudian tidak menjadi polemik bagi jamaah. Karena tugas imam itu adalah bagaimana dia merangkul para jamaah, bagaimana membangun masjid ini menjadi makmur. Jadi tidak ada kayak jangan terjadi kalau dia fluktuasi, maunya itu fluktuasinya naik terus, jadi tidak turun. Ya, kalau misalnya sholat duhanya berjamaah itu sampai dengan di saf belakang ini, usahakan ampun sampai belakang kali. Ya, jangan maju, usahakan mundur sampai belakang. Kalau maju berarti berkurang. Ya, begitu juga sholat sholat wajib, sholat zuhur, sholat asar, jangan sampai maju, usahakan mundur. Artinya jamaahnya semakin bertambah semakin ke belakang. Yang nanti diprogramkan oleh pengurus, insya Allah tahun ini kalau kita artinya ada rezeki untuk itu, kita masih berusaha, kita insya Allah akan membangun lagi Selasa jalan ini akan kita tambah lagi kanopinya ke sana. Karena perkiraan di Ramadan, insya Allah di bulan Maret ini kita sudah masuk di 1 Ramadan. Apakah tanggal 1 Maret atau boleh jadi di akhir Februari 1 Ramadan. Nah, kita tinggal kurang lebih 1 bulan ini akan bekerja keras, ya, bekerja dengan semangat, dengan pengurus harian untuk semua itu. Dan semua ini untuk kemaslahatan jamaah. Saya juga berharap ke pengurus harian, jika ada sesuatu yang perlu kita koordinasikan, kita koordinasikan. Jangan kemudian ini menjadi tugas ini, tugas A, tugas B. Tetapi ini adalah tugas kita bersama, tugas kita dengan para jamaah bersama untuk membangun kesejahteraan daripada masjid. Karena kita kerja di sini adalah kerja ikhlas, ya, kerja ikhlas. Tidak ada gajinya, ya, tidak ada gajinya. Kita berada di sini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita serahkan. Nggak ada yang kita, termasuk kami yang bertugas. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami harap kalau waktu kita ini terlalu cepat ini berproses sudah memasuki Ramadan, saya berharap setiap koordinator bidang untuk memprogramkan atau menyediakan waktunya dengan anggota. Kita bisa kumpul bersama dengan pengurus umum, dengan saya, kita akan membahas program apa yang kita akan laksanakan. Artinya dalam waktu dekat ini jangan terlalu lama. Jadi setelah ini langsung daftarkan aja, ya, ke ketua sekretariat. Kami dari koordinator bidang ini mau pertemuan dalam rangka bahasa ini, ya, hari sekian, tanggal sekian, jam sekian. Nah, kami ada waktu dengan pengurus harian untuk membahas biar lebih cepat, lebih baik, lebih matang. Karena kita memang butuh
akselerasi di dalam pelaksanaannya, karena waktu kita sudah mepet ke bulan Ramadan. Apa yang kita mau bikin? Nah, terutama bidang niaga, semua kan bidang niaga, bidang apa namanya ibadah, kemudian yang terutama itu yang paling domain ini adalah bidang ekonomi. Nah, kita perlu cari kemana ini? Ya, ini perlu pergerakan, karena memang juga tanpa ekonomi yang mapan juga lumpuh ya. Artinya semangat kita tinggi tapi ekonomi kita tidak ada, berarti ada kelumpuhan yang kita tidak akan melaksanakan, bukan berarti tidak, tetap ada. Nah, ini juga perlu mohon izin Bapak-Bapak sekalian pengurus kalian, tolong luangkan waktunya supaya kami juga bisa akan bergerak. Kemudian terkait dengan komunikasi kami dengan pihak lain, artinya pihak lain ini adalah pihak pengamanan, dalam hal ini bertanggung jawab terhadap keamanan. Apabila ada kegiatan langsung disodorkan, karena memang sudah terprogram, tinggal orang-orangnya saja yang kemudian kita akan sidangkan kembali dalam rangka mendapatkan penetapan atau legalitas dari pimpinan untuk pelaksanaannya kembali. Saya kira mungkin itu dari kami. Mohon maaf dan kami sampaikan selamat dan sukses kepada pengurus harian Badan Takmir Masjid dan para imam, dan mudah-mudahan amanah ini akan selalu kita emban dengan keikhlasan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih juga buat semua jamaah. Hari ini kegiatan kita hanya seperti ini, tidak seperti biasanya ada ustadz, tapi ustadz tadi adalah sangat luar biasa ketika memberikan kewenangan. Kami berharap di kegiatan-kegiatan berikut selalu tampil seperti ini, dan insya Allah bagi yang beriadah dan akan selalu berlaku. Saya kira mungkin itu dari kami. Terima kasih banyak untuk semuanya. Jangan dulu bubar, kita tutup dengan doa. Nanti ada doanya yang dipimpin oleh imam utama, ya. Imam utama akan pimpin doa. Setelah itu tolong absen karena semua perhitungannya sama, ya. Tolong absen kalau yang belum absen setelah ini. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan arahan dari pembina Badan Camat Masjid Tauba dan benar-benar disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti doa yang akan dibawakan oleh Imam Utama Masjid Tauba Lapas kelas 2 Jakarta, Bapak Ibrahim Abdul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seluruh rakyat di negara kita ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan diberikan ridho bahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi ilmu kitab surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا كريم يا حي يا برحمتك نستغيث ونعوذ نستغيث يا حي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العلم النافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا ويقينا صادقا. اللهم بارك لنا في رمضان وشعبا وذلك رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وشعبا وذلك رمضان. اللهم بارك لنا في رمضان وشعبا وذلك رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan pada sore hari ini. Pada tentunya